Kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Nabi Sulaiman mengundang seluruh bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan para binatang, semua jenis hewan hadir terkecuali hudhud. Karena merasa jengkel dengan ketidakhadiran hudhud, beliau pun berencana ingin menghukum hudhud. Hal tersebut tercantum dalam surah An-Naml ayat 21 yang berbunyi, "Sungguh aku benar-benar akan mengasapnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Setelah ditunggu lama oleh Nabi Sulaiman kemudian hudhud pun datang. Karena burung hudhud datang dengan membawa sebuah kabar yang penting, maka Nabi Sulaiman pun tak jadi menghukumnya. Hewan bersayap itu mengaku melihat sebuah negeri subur yang diperintah oleh seorang perempuan. Perempuan tersebut memiliki kerajaan dan singgasana yang besar. Akan tetapi dia dan rakyatnya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Sang Nabi pun sempat meragukan penjelasan si burung. Untuk membuktikan kebenarannya, beliau memerintahkan kepada hudhud untuk menyampaikan sehelai surat untuk negeri tersebut. Setelah mendapat perintah dari Nabi Sulaiman, burung hudhud pun langsung terbang ke negeri Saba untuk menyampaikan surat dari Nabi Sulaiman. Sesampainya hudhud di negeri Saba, kemudian hudhud menjatuhkan surat yang dibawanya ke Ratu Balqis. Wanita itu lantas membaca surat tersebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. "Surat ini kusampaikan dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi dariku. Datanglah kalian kepadaku untuk berserah diri." Sang ratu pun memberitahukan isi surat tersebut kepada pembesar-pembesar negerinya dan meminta pertimbangan mereka. Para petinggi pun berkata siap mengangkat peralatan karena negeri Saba memiliki pertahanan yang kuat dan pasukan yang besar. Namun semua itu kembali kepada sang ratu. Sebagai bentuk iktikat baik, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Setibanya utusan-utusan ratu di kerajaan Nabi Sulaiman, mereka diperintahkan untuk membawa pulang hadiah itu kepada ratunya. Beliau pun meminta agar sang ratu untuk mendatangi kediaman Nabi Sulaiman dan mengancam akan mengusir mereka dari negeri Saba ketika tak bersedia untuk datang. Ratu Balqis pun setuju. Lalu Nabi Sulaiman merintahkan salah satu pengikutnya, Jin Ifrit, untuk memindahkan singgasana Ratu Negeri Saba ke hadapan beliau. Dengan hanya satu kedipan mata saja istana negeri Saba sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun terkagum-kagum akan megahnya istana yang dilihatnya. Ratu Balqis pun tak menyangka jika ada istana yang menyerupai miliknya. Karena selama ini dia berpikir hanya dialah yang memiliki singgasana yang indah dan megah. Kemudian, Nabi Sulaiman mengajak sang ratu dan pasukannya berkeliling istana. Seiring waktu berjalan, Nabi Sulaiman mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Dengan seketika Ratu Balqis pun mengucap syahadat dan memeluk agama Islam. Kemudian Ratu Balqis dipersunting oleh Nabi Sulaiman sehingga menjadi kerajaan yang lebih kuat lagi.